Film diawali dengan diperlihatkan seorang duda bernama Gi-hun. Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itu juga, istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan hak asuh untuk putri semata wayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Gi-hun. Melihat segerombolan rentenir itu, Gi-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Namun sayangnya ia tetap tertangkap. Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi saat proses pengejaran sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya. Nah, karena tak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika Gi-hun tak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya ia tak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang indah. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar. Di tengah keputusasaannya itu, Gi-hun pun mendapatkan secercah harapan. Saat itu, seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seseorang misterius bertopeng hitam dengan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana, Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun, Il-nam, kakek-kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing bernama Ali, seorang gangster bernama Dok-soo, seorang wanita bernama Miryong, dan gadis asal Korea Utara bernama Sebyok. Nah, Sebyok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun. Jadi saat melihatnya, Gi-hun pun menjadi sangat marah. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka. Kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana, mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan, di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan, lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi, dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Nah, saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun, saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali.
Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dieliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut. Semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak tak terurus di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama. Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah. Namun pada akhirnya dengan selisih 1 suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang mendengarkan cerita Gi-hun sebelumnya. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka, ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lainnya, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri.
Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun tentu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gi-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Pada malam harinya mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun tak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali. Yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Sebyok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Miryong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar. Namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gula tersebut. Keesokan harinya para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-woo bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sebyok pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya, Sang-woo tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti contohnya Gi-hun mengambil bentuk payung dan kakek Ilnam mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit. Ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang.
Dalam proses permainan itu, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu, ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan seorang panitia. Oleh sebab itu, panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan, kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut. Setelah lelah bermain, para peserta pun diberikan cemilan untuk masing-masing orang. Doksu, Miryong, dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu dan memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan cemilan lagi. Tak disangka jumlah cemilan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi karena perbuatan Doksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian cemilan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk dan mencoba melawan Doksu. Namun sayangnya ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Tak disangka hal itu pun membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam kubu mereka. Di waktu yang sama, terlihatlah seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa panitia di sana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh sang penyelenggara. Jadi, para panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai. Pada malam harinya, seperti biasanya, lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisinya itu, ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia pun datang dan mengamankan situasi.
Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan pun sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai timnya karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka dengan random. Bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil, tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas. Singkat cerita, tibalah saat tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo merasa sudah putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Namun, tepat sebelum permainan dimulai, kakek Il-nam pun membagikan tips dan trik yang dahulu biasa ia pakai saat bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama tim dan saling percaya. Pada awalnya, trik kakek Il-nam pun berhasil mereka lakukan, namun sayangnya karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. Sampai di detik-detik terakhir, Sang-woo pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu mereka pun dapat membalikan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini tersisalah 40 peserta yang masih bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa, si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya pada para panitia. Namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter pun sangat marah. Karena jika malam ini ia tidak mendapatkan info apapun, maka Doksu pasti akan langsung membunuhnya. Dengan pisau operasinya, ia pun langsung membunuh seorang panitia dengan brutal. Setelah itu, ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh seorang panitia. Sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana si panitia mencoba menenangkan si dokter karena ia tak ingin frontman atau si penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman. Tak ingin membuang waktu, ia pun langsung membunuh si panitia itu dan juga si dokter. Frontman sebenarnya tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya. Namun dalam permainan itu, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial di sana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli.
Tak disangka setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata ia selama ini sudah curiga pada Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu, ia pun membunuh panitia itu dan menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Sementara itu, frontman dan para panitia pun melihat mayat panitia lain yang tertembak. Dari peluru di kepalanya, frontman yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Alhasil, ia pun segera mengerahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke dalam ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Setelah itu, waktu permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain. Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah Miryong yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh para panitia ke ruangan lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya karena saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh. Sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena. Hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam pun sadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka kakek Ilnam ternyata berkali-kali menebak benar yang membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik. Sementara Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo. Namun mau tidak mau, salah satu dari mereka pasti akan mati. Sang-woo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, Sebyok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Ji-young memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Dari sana, Ji-young pun menyadari bahwa Sebyok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya. Mengingat Ji-young selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya bebas. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan itu. Kembali kepada kakek Ilnam dan Gi-hun. Saat itu kelereng Gi-hun hanya tersisa 1. Itu artinya tinggal 1 langkah saja kakek Ilnam akan berhasil menang dalam permainan kali ini. Tak disangka Gi-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya.
Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam pun lupa apa tebakan dari Gi-hun. Karena hal itu, Gi-hun pun mengganti tebakannya sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam pun hanya tersisa 1. Saat itu kakek Ilnam pun menyarankan agar mereka bermain 1 ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Gi-hun yang mendengar hal itu merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki 1 kelereng. Mendengar hal itu, kakek Ilnam pun berkata bahwa selama permainan tadi, ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gi-hun. Namun, ia sengaja membiarkan Gi-hun melakukan hal itu. Gi-hun yang mendengar hal itu pun merasa sedih dan bersalah. Kakek Ilnam pun meraih tangan Gi-hun dan memberikan 1 kelereng terakhirnya pada Gi-hun. Kemudian kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun juga kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Para peserta yang kembali ke base camp sangat terkejut karena ternyata Miryong tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, frontman juga masih khawatir karena belum bisa menemukan penyusup di dalam arena permainan. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia tetap meminta para panitia untuk selalu waspada dan terus mencari si penyusup tersebut. Keesokan harinya, para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman dan yang lainnya, para tamu VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Setelah itu, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum lainnya agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP sekaligus mengambil beberapa video sebagai bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta pun diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena merasa nomor itu pasti aman. Sampai saat giliran Gi-hun, nomor yang tersisa adalah nomor 1 dan 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil, Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Setelah pemilihan nomor, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. Nah, jembatan kaca itu terbuat dari 2 jenis kaca yang berbeda. Itu artinya jika salah melangkah, maka mereka akan langsung jatuh dan tewas. Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat, karena jika mereka salah melangkah, maka pemain di belakang mereka bisa aman karena memilih kaca yang benar. Namun menjadi pemain terakhir juga tidak mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Satu persatu pemain pun mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai akhirnya Doksu pun sampai di posisi terdepan.
Tentu saja tidak ada yang berani melawannya apalagi mendorongnya. Doksu bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan tersebut. Miryong yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia pun bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca biasa. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun yang ada di belakangnya dengan selamat. Namun saat di langkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal itu pun membuat pemain itu mengulur waktu terlalu banyak. Alhasil, Sang-woo pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tega mendorong pemain itu, padahal berkat pemain itu mereka bisa maju dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun pun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu pun dihancurkan sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP itu pun membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut. Junho kemudian meminta tamu VIP itu untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan itu. Nah, hal itu kemudian direkam oleh Junho untuk dijadikan bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan kabur dari arena permainan itu dengan alat selam yang ada di sana. Ia pun mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ikut mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho pun sampai di pulau seberang. Ia ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan, sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana tak bisa mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, frontman dan anak buahnya juga sampai di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum ia bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Tak disangka sosok pria di balik topeng frontman ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di tempat lainnya, Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun yang berhasil lolos dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Se-byok terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perut kirinya. Ia pun merobek seragamnya dan menutupi lukanya itu dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian, Gi-hun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan lezat untuk pertama kalinya. Di sana, Gi-hun dan Sang-woo melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Se-byok yang masih kesakitan bahkan tak mampu memotong dagingnya sendiri. Setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka pun dibekali pisau kecil. Gi-hun terlihat masih marah pada Sang-woo karena tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sang-woo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Se-byok.
Setelah itu, ia pun menghampiri Sebyok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sebyok yang sudah semakin lemah berpesan kepada Gi-hun bahwa jika ia berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Gi-hun pun baru menyadari bahwa baju Sebyok kini telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, para panitia pun datang sambil membawa peti. Tak disangka saat Gi-hun meminta bantuan, Sang-woo ternyata telah membunuh Sebyok dengan pisaunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun merasa bersalah kepada Sebyok dan menjadi semakin marah pada Sang-woo. Sementara Sang-woo dengan santai berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sebyok untuk menyudahi segala kesakitannya. Keesokan harinya, permainan terakhir pun tiba. Dua orang yang masih tersisa yaitu Gi-hun dan Sang-woo akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Kebetulan permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda, Gi-hun sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai orang yang bertahan. Seperti biasanya dari ruangan lain, para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan terakhir dan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Gi-hun dan Sang-woo sama-sama membawa pisau yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya pun mulai bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil merebut pisau dan menusuk tubuh Gi-hun beberapa kali. Namun Gi-hun tak menyerah, ia terus bangkit dan terus melawan. Usaha Gi-hun itu pun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat menikamnya. Namun tak diduga Gi-hun tidak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang-woo. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke garis finish. Namun hal itu tak bisa ia lakukan. Secara mengejutkan, Gi-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Itu artinya Gi-hun tak ingin mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun Sang-woo menolak hal itu dan malah menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Sang-woo pun menitipkan ibunya pada Gi-hun. Dengan begitu, mau tidak mau, Gi-hun pun langsung dinyatakan menang. Setelah semua perjuangannya itu, Gi-hun pun dikembalikan ke tempat asalnya lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Gi-hun sama sekali tidak bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya. Bahkan saat melihat ibu Sang-woo, Gi-hun tak sanggup menatap matanya. Bak jatuh tertimpa tangga, di dalam rumahnya Sang-woo hanya bisa menangis menatap jasad ibunya yang sudah tewas. 1 tahun kemudian, penampilan Gi-hun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan tempat yang harus Gi-hun datangi. Sesampai di tempat tujuan, Gi-hun sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat. Sejauh yang Gi-hun ketahui, kakek Ilnam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng. Tak diduga kakek Ilnam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan frontman. Kakek Ilnam mengaku meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya serta hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman.
Oleh sebab itulah ia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gi-hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Il-nam pun menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Il-nam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun pun memulai kehidupan barunya dengan damai. Ia pun menjemput adik Sebyok di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lupa ia juga meninggalkan 1 koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sebyok dan Sang-woo. Film diakhiri dengan diperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Gi-hun pun merebut kartu tersebut dan menelpon frontman. Di sana ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka bagaimanapun caranya. Dan film pun selesai. Jadi itu dia guys, akhir dari drama Squid Game.